Swastiastu, anak-anak kelas 4 yang Bapak banggakan. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga hari ini anak dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Hari ini ketemu dengan Bapak, yaitu materi dengan kemakuasaan yang widiwasa sebagai Cadu Sakti. Silakan simak baik-baik materinya. Silakan bawa buku catatan, catat yang perlu anak catatan. Adapun tujuan pelajaran untuk hari ini yaitu mempelajari yang widiwasa dalam wujudnya sebagai Trimurti. Dan Trimurti yang kedua, mengembangkan pemahaman konsep tentang kemakuasaan yang widiwasa sebagai Cadu Sakti. Baik anak, kita mulai dari ruang lingkup pembelajaran yang anak pelajari untuk hari ini. Yang pertama, Bapak akan jelaskan tentang pengertian Cadu Sakti. Yang kedua, yaitu Bapak akan jelaskan mengenai bagian-bagian Cadu Sakti apa saja. Jadi anak dengarkan, anak perhatikan baik-baik. Yang ketiga ada kemakuasaan Sang Widi sebagai Cadu Sakti. Apa saja itu? Jadi Bapak jelaskan satu persatu. Yang keempat, kemakuasaan yang widiwasa sebagai Prabu Sakti. Yang selanjutnya adalah kemakuasaan yang widiwasa sebagai Cendana Sakti. Yang selanjutnya, kemakuasaan yang widiwasa sebagai Kriya Sakti. Dan anak, sekarang kita mulai dari pengertian Cadu Sakti. Apa itu Cadu Sakti? Mungkin anak sudah pegang bukunya, lihat di bukunya anak-anak. Sekarang Pak akan jelaskan satu persatu. Pengertian Cadu Sakti. Cadu Sakti itu terdiri dari kata sadu yang berarti apa anak? 4. Cadu artinya 4. Yang kedua ada sakti, artinya apa anak? Adalah kemahakuasaan. Jadi dari pengertian data, dari kata dasar di atas, Bapak jelaskan. Jadi Cadu Sakti ada berarti 4 kemahakuasaan yang widiwasa. 4 kemahakuasaan. Apa saja? Yuk kita pelajari satu persatu. Nah, sambil perhatikan bukunya juga ya. Yang pertama ada bagian-bagian Cadu Sakti. Yang pertama ada Wibu Sakti adalah kemakuasaan yang widiwasa bersifat maha ada. Beliau ada. Ada Pak? Nanti Pak jelaskan. Yang kedua ada Prabu Sakti, artinya yang widiwasa bersifat maha kuasa atau raja. Jadi yang kuasa itu artinya maharaja, jadi beliau yang berkuasa. Yang ketiga ada Cendana Sakti, artinya apa nak? Kemakuasaan yang widiwasa yang bersifat maha tahu. Cendana itu apa artinya? Artinya kemampuan. Yang keempat, Kriya Sakti artinya yang widiwasa bersifat maha karya. Kriya itu artinya karya itu apa? Bekerja, beraktivitas. Nanti Pak jelaskan lebih lanjut. Kita mulai dari yang pertama. Jadi kemakuasaan yang widiwasa sebagai Wibu Sakti. Kita akan perhatikan slide-nya anak. Yang pertama sudah Pak jelaskan tadi, Wibu Sakti artinya kemakuasaan yang widiwasa bersifat maha ada. Jadi beliau ada di alam semesta ini. Beliau meresapi, ada di setiap kehidupan makhluk hidup. Kedua, yang widiwasa ada dan meresap ke dalam ciptaannya. Sudah Pak jelaskan tadi, meresap anak. Dalam diri anak-anak ada, dalam diri Bapak ada, dalam diri binatang ada, dalam diri tumbuh-tumbuhan juga ada. Makanya kita, binatang, tumbuh-tumbuhan bisa hidup di alam semesta ini. Kenapa? Ada apa? Ada diresapi oleh Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga,
Yang widiwasa juga menjadi asal dan kembalinya semua makhluk, atau disebut Sangyang Sangkan Paraning Numadi. Jadi Tuhan itu adalah asal mula dari dan kembalinya semua makhluk. Lahir dari beliau yang menciptakan. Apalagi nanti kita mati, meninggal juga kembali kepada siapa? Sang Yang Widi atau Tuhan, disebut dengan Sang Yang Paraning Numadi. Yang berikutnya lah, tumbuh-tumbuhan dan binatang bisa hidup karena dijiwai oleh Atman. Atman itu apa? Atman artinya percikan terkecil yang bersumber dari Sang Yang Widiwasa. Nah, jadi percikan beliau yang menjiwai, yang meresapi seluruh makhluk hidup disebut dengan Atman. Ini dapat jelaskan. Atman merupakan percikan terkecil dari Sang Yang Widiwasa. Jadi Tuhan meresapi makhluk hidup. Nah, melalui apa? Atman. Jadi Tuhan yang ada dalam diri manusia disebut dengan apa, anak? Atman. Jadi Atman adalah percikan terkecil dari Sang Yang Widiwasa. Atman berasal dari siapa? Dari apa? Tuhan. Dah, bisa dipahami? Silakan catat yang penting. Dan kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini Pak gambarkan. Ini contoh makhluk hidup, ada gajah, binatang, ada tumbuh-tumbuhan, juga ada manusia, semua ciptaan daripada Sang Yang Widiwasa. Selanjutnya adalah kemahakuasaan Tuhan atau Sang Widiwasa sebagai Prabu Sakti. Prabu artinya apa, anak? Sudah Pak jelaskan tadi? Jangan masih ingat? Prabu artinya apa? Raja atau yang berkuasa. Jadi yang widiwasa berkuasa atas alam, ini termasuk lahir, hidup dan matinya makhluk hidup di alam ini. Beliau berkuasa, beliau yang menguasai ketika manusia lahir, kapan manusia lahir, bagaimana manusia hidup dan bagaimana manusia mati, dan nanti kembali kepada beliau. Ini adalah semua atas kuasa daripada Sang Yang Widiwasa. Jadi kehidupan anak itu dikuasai oleh atas kuasa daripada atau kehendak daripada Sang Yang Widiwasa. Yang ketiga, tidak ada satu makhluk hidup yang bisa terhindar dari kemahakuasaan Sang Yang Widiwasa. Tidak ada, anak. Jadi melahirnya manusia, hidupnya manusia, dan matinya manusia tidak bisa kita hindari. Semuanya dikuasai, dikehendaki oleh siapa? Oleh Sang Yang Widiwasa. Jadi maka itu anak harus rajin sembahyang, memelihara ciptaannya, untuk menghargai bentuk bakti kita kepada Sang Yang Widiwasa sudah memberikan semua yang diberikan di alam ini. Lanjut anak-anak. Ini cepat contohkan, seperti halnya matahari akan selalu terbit di timur dan terbenam di barat, yang mengakibatkan ada pagi, siang, dan malam. Itulah Sang Widiwasa berkuasa atas ciptaannya. Jadi matahari akan selalu terbit di timur, anak. Terbenamnya di barat, ada pagi, ada siang, dan ada yang malam. Itu semua atas apa? Kehendak, atas kuasa daripada siapa? Sang Yang Widiwasa. Dan terakhir, semua ciptaan Sang Yang Widi terikat hukum alam yang disebut reta. Reta artinya apa? Reta pasti. Hukum Tuhan itu pasti, ya. Makanya apapun yang anak perbuat itu akan pasti akan mendatangkan yang namanya akibat, yang disebut dengan apa, anak? Disebut dengan karma pahala. Apa yang anak perbuat pasti akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan itu sendiri. Dan anak, lanjutkan. Tuh ya. Adalah apa? Kemahakuasaan Sang Widi sebagai Jenana Sakti. Apa itu Jenana Sakti? Jenana Sakti adalah apa? Jenana artinya kemampuan. Sang Widi memiliki kemampuan.
kepintaran yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun di dunia. Yang dewasa mengetahui semua yang terjadi dalam semesta ini. Yang dewasa mengetahui masa lalu atau atita, masa sekarang atau wartamana, bahkan masa yang akan datang. Disebut dengan apa, anak? Nagarta. Jadi Tuhan berdasarkan kemampuan beliau mampu mengetahui kejadian yang masa yang akan datang, masa lalu, masa yang sekarang. Besok mau hujan, dia sudah ketahui ya. Ya kalau manusia nggak tahu itu. Tuh. Kenapa demikian? Karena Tuhan tuh yang memiliki atau mempunyai guna dan swabawa. Apa itu guna dan swabawa? Nah, nanti Pak jelaskan satu per satu. Jadi sekali lagi, Tuhan mengetahui masa yang akan datang, masa sekarang dan masa lalu atau atita, wartamana dan nagarta. Kenapa demikian? Karena Tuhan memiliki pengetahuan. Dan ya anak, kita bahas mengenai guna dan swabawa. Sekarang pengertian guna. Guna artinya apa, Pak? Nah, sekarang Pak jelaskan ya. Perhatikan. Guna artinya kemampuan yang dimiliki oleh Sang Yudi. Ada memiliki kemampuan apa saja? Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Yang pertama adalah kemampuan untuk atau memiliki kemampuan tembus pandang atau pandangan yang tembus, disebut dengan dura darsana. Dura darsana artinya memiliki pandangan yang tembus. Jadi tembus dari alam berbuah suah, alam atas, alam bawah, alam tengah, tembus oleh pandangan beliau. Makanya apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda lakukan, bisa dilihat oleh beliau. Yang kedua apa, Pak? Nah, saya jelaskan sekarang. Guru Srawana artinya memiliki pendengaran yang tembus. Beliau memiliki pendengaran yang tembus. Meskipun anak jangan bisik-bisik, dalam hati pun anak berbicara, itu akan didengar oleh beliau, oleh Sang Yang Dewasa, karena beliau memiliki pengetahuan atau kemampuan atau dinama disebut dengan Dura Srawana, artinya memiliki pendengaran yang tembus. Contohnya anak membicarakan orang, nanti hukumnya akan ada karena beliau sudah menyimpan itu apa yang anak bicarakan. Yang ketiga, Dura Sarwajana, artinya memiliki pikiran yang tembus atau sumber ilmu pengetahuan. Tuhan inilah sumber daripada ilmu pengetahuan. Jadi beliau memiliki pikiran apa saja beliau ketahui ya. Pengetahuannya luar biasa. Jadi pengetahuan daripada Tuhan sendiri tidak bisa dibandingkan atau disaingi oleh manusia manapun. Itu anak bisa dipahami? Dan kita lanjutkan dengan swabawanya. Apa itu swabawa? Lihat di slide. Swabawa artinya sifat dari ide Sang Yang Dewasa. Apa saja sifatnya? Nah, kita bahas sekarang satu persatu. Pak tampilkan baganya. Sifat daripada Sang Yang Dewasa disebut dengan Asta Aishwarya atau 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi. Apa saja? Yang pertama ada anima, artinya apa? Artinya Sang Yang Widi bersifat maha kecil, beliau sangat kecil, meresap di mana saja karena saking kecilnya beliau. Kita tidak akan bisa melihat daripada Sang Yang Widi karena beliau sangat kecil. Ringan, lagima, artinya beliau maha ringan, sangat ringan. Pernahkah anak menimbang berapa besar beratnya ide Sang Yang Dewasa? Tidak ada yang tahu kan. Beliau sangat memiliki kekuatan yang gaib yang maha ringan. Yang ketiga, mahima, artinya Sang Yang Dewasa bersifat maha besar. Beliau memenuhi semua unsur elemen alam semesta dipenuhi oleh beliau. Jadi maha kecil, maha besar, maha ringan. Itu. Yang keempat, prapti, artinya
Sang Widi bisa menghendaki di mana mencapai tempat yang dikehendaki ya. Jadi dimanapun beliau menginginkan, beliau akan sampai di sana. Karena beliau maha besar, memenuhi alam semesta. Jadi makanya persembahyaan itu kan tidak bersamaan kan. Di Bangli, di Singaraja tidak bersamaan, tapi beliau ada. Yang kelima, prakamya. Kemanapun dia berkehendak, beliau ada di sana. Dimanapun beliau berkehendak, beliau ada di sana. Sama dengan Pak jelaskan tadi, bahwa dimanapun kita bersembahyang, beliau selalu hadir. Kapan kita hendaki, beliau ada. Yang keenam, isitua, artinya yang Widi bersifat sebagai raja di raja. Tadi dapat jelaskan, beliau maha kuasa, maha raja. Berkehendak apapun, mau hujan, mau panas, mau angin, itu kehendak beliau itu akan terjadi. Yang ketujuh, wasitwa, beliau bersifat maha kuasa. Beliau menguasai seluruh alam semesta ini. Apapun yang terjadi di alam semesta ini atas kuasa Tuhan. Hidup, mati, lahirnya daripada makhluk hidup adalah kuasa Tuhan. Yang ke-8 ada yatra kama wasatitwa. Apa itu? Jadi yang dewasa akan mencapai segala yang dikehendakinya. Sama yang Pak jelaskan tadi. Mau hujan, mau panas, itu sudah kehendak beliau. Mau longsor, mau gunung meletus, itu sudah kehendak daripada Tuhan sendiri. Itu mengenai suhu bau. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan catat yang perlu anak catat. Nah, yang selanjutnya adalah kemahakuasaan sebagai kriya sakti. Kriya sakti artinya apa? Bersifat mahakarya. Jadi tidak karya beliau, kerja beliau tidak bisa kita bandingkan dengan apa, nak? Dengan hasil karya manusia. Jika beliau seperti lautan yang luas, danau yang indah, gunung dan hamparan sawah yang luas, semua itu hasil karya yang Widi. Kita sebagai manusia tidak bisa menciptakan seperti itu. Beliau selalu bekerja, sedetik pun beliau bekerja, sedetik pun beliau tanpa bekerja. Dan beliau selalu bekerja melindungi ciptaannya. Karena itu, marilah anak-anak kita yakini beliau, hormati beliau, bakti kepada beliau, karena atas usaha kerja beliau, alam semesta ini selalu terjaga, keamanan, kedamaiannya, dan diberikan sesuatu yang sangat berlimpah. Karena itu, anak senantiasa selalu berbakti kepada beliau, menjaga ciptaannya, memelihara. Nah, itu anak materi untuk hari ini. Semoga bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Semoga anak bisa memahami, bisa mengerti. Mari kita sama-sama yakini keberadaan beliau, lestarikan, jaga ciptaannya. Ini untuk kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Nah, jangan semena-mena dengan alam, jangan semena-mena dengan ciptaannya. Mari jaga, dan semoga beliau selalu memberikan rahmatnya kepada kita, bisa kita hidup damai di alam semesta ini. Nah, itu yang bisa Pak sampaikan hari ini. Untuk evaluasinya silakan dicatat. Nanti silakan kumpul di link yang sudah Bapak berikan. Ya, untuk hari ini sekian Pak bisa sampaikan. Semoga bisa dipahami. Semoga anak bisa belajar dengan giat, menjadi anak yang baik, berbakti pada orang tua, yakin dan percaya pada Tuhan, dan anak selalu sehat anak setiap hari. Itu aja. Doa ini Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.